pagi Bu Tia. Apa kabar Bu Tia, sehat? Alhamdulillah. Sepi perbincangan kita Bu Tia. Memang lagi sendiri kerjaan Ibu ini sibuk atau memang ada hal-hal yang lain? Enggak Pak, santai-santai aja tapi sambil ngecek ini nih tugas-tugas anak-anak Pak. Emang kenapa dengan tugas anak-anak Bu? Karena ada kendala Ibu dalam proses pembelajaran? Biasalah Pak, lihat nih tugas-tugas anak adalah 5-4 orang yang nggak memenuhi tugas. Oh gitu. Kalau begitu boleh kan kita ngobrol-ngobrol ya Bu Tia? Boleh Pak. Silakan dulu. Ya, terima kasih Bu Tia. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Tia sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya, berdiskusi di ruang perpustakaan ini. Saya sih Pak yang harus terima kasih Bapak memilih saya untuk berdiskusi nih di sini. Apalagi kebetulan saya juga lagi ada masalah sih kendala dalam proses pembelajaran daring sama anak-anak Pak. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira Bu Tia dengan kita ngobrol ini berdiskusi, apa harapan Bu Tia ke depannya? Harapannya anak-anak bisa belajar dengan baik walaupun masih 50% sebagai seminggu di rumah, seminggu di sekolah, dan tetap mengerjakan tugas sih, semua tugas-tugas yang guru berikan itu dikerjakan semua siswa. Begitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Tia, apa sih permasalahannya yang terjadi ketika Bu Tia melakukan proses pembelajaran selama ini? Khususnya pembelajaran daring ya Bu ya. Nah, kalau akhir-akhir ini sih, ya itu Pak yang tadi saya bilang, banyak yang nggak ngerjain tugas gitu. Tugas yang diberikan itu ada yang dikerjain, nanti tugas selanjutnya ada yang nggak dikerjain, seperti itu. Makanya nilai mereka tuh bolong-bolong. Jadi intinya Bu, anak-anak itu tidak mengerjakan tugas ya Bu selama proses Iya. pembelajaran daring ini ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu Tia, kenapa sih bisa seperti itu? Kira-kira? Kalau mereka pernah mengeluh ya sama saya Pak di WA group atau saat tatap muka, kapan sih Bu kita bisa tatap muka 100% lagi nih, belajar sama-sama sama teman-temannya semua. Itu yang pertama. Kalau yang kedua mungkin masalah HP Pak. Iya. HP terus dengan kesiapan orang tua nih menghadapi anak-anaknya yang belajar di rumah, sedangkan orang tuanya ini masih ada yang bekerja, jadi orang tuanya jadi kewalahan. Tuh. Jadi intinya permasalahan kendala di hal-hal umum ya Bu Tia ya. Iya Pak. Mungkin tidak hanya Bu Tia aja kok saya rasa menghadapi hal ini. Mungkin guru-guru lain juga ya Bu Tia. Iya, Pak. Kemudian juga masalah HP ini kan memang kadang sinyal ya Bu ya. Kemudian juga faktor dari orang tua itu memang kadang orang tua ini sibuk bekerja jadi nggak sempat lagi untuk mendampingi anak belajar ya Bu Tia ya. Terus Bu Tia selain itu apalagi nih Bu Tia kira-kira yang menjadi apa kendalanya? Ya Pak, apalagi kita kan di daerah interland nih, pulau kan, jadi sinyalnya sering ada masalah gitu, jadi Iya. tugas tuh jadi susah anak ngumpulin. Itu jadi salah satu alasan mereka sih. Ya, tadi pun Ibu juga bilang ya dalam proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan secara daring itu banyak sih anak-anak yang memang malas ya Bu Tia, malas, kemudian jenuh. Terus Bu Tia kira-kira apa saja sih yang sudah Bu Tia lakukan selama ini dalam proses pembelajaran? Kalau proses pembelajaran, kalau tugas-tugas materi itu sih saya masih nge-share lewat ini Pak, lewat WA group gitu, materi-materi yang saya berikan, tugas-tugas itu lewat WA group saja. Jadi memang sebatas lewat WA ya Bu ya, Ibu meng-share materi maupun tugas kepada anak-anak dalam proses pembelajaran daring itu ya. Lalu Bu, bagaimana hasilnya selama ini Bu yang Bu peroleh? Hasilnya ya gitu Pak, masih juga ada yang nggak mengumpulkan tugas kayak yang tadi saya bilang. Jadi memang cuma sedikit ya Bu, anak-anak mengumpulkan tugas ya. Ya. Terus Bu Tia, memang sih kondisi seperti ini kalau kita lihat mungkin memang tingkat kejenuhan anak-anak kita ini memang tinggi ya dalam proses ini seperti itu ya Bu Tia ya. Yang awalnya antusias, makin kesini makin menurun gitu Pak. Nah selain itu apa lagi tuh Bu Tia? Selain itu perbedaan tempat belajar Pak. Mereka kan yang biasanya belajar di sekolah ketemu sama teman-temannya, bisa diskusi, bisa langsung bertanya sama gurunya, Iya. gitu kan. Ini di rumah dengan ya tadi handphonenya masalah dan segala macam. Tambah orang tua kan ada yang sabar ngadepin anaknya suruh belajar, Iya, ada yang orang tuanya malah bekerja, jadi lepas kontrol nih anak-anaknya Iya, tidak iya. diawasi untuk belajar. Itulah Pak. Jadi anak-anak ini memang Bu selama proses pembelajaran di rumah memang susah diatur ya sama orang tuanya ya Bu ya. Pak, benar. Benar ya seperti itu. Artinya begini Bu Tia, setelah kita berbincang nih, setelah saya perhatikan
memang sih permasalahan anak-anak yang Ibu Tia hadapi dalam proses pembelajaran itu pada intinya memang anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Iya. Terutama dalam pemberian tugas, mengumpulkan tugas yang diberikan. Ya memang sih dikarenakan banyak-banyak faktor. Tadi kan ada handphone lah, masalah sinyal lah seperti itu kan. Orang tua yang sibuk dengan bekerjanya ya. Tambah lagi juga tingkat kejenuhan anak itu yang tinggi ya Bu Tia ya. Nah sekarang Bu Tia ini sudah tahu permasalahannya Bu ya. Terus Bu Tia upaya apa nih yang sudah Ibu Tia lakukan selama ini? Kalau upaya, saya udah pernah bilang Pak sama anak-anak, mau itu di tatap muka, mau itu di WhatsApp group, tetap diingatkan, ayo nak belajarnya yang semangat walaupun beda nih tempat belajarnya, sebagian di rumah, sebagian di sekolah, tetap harus dikerjakan tugas-tugas yang diberikan semua guru, tapi ya tetap aja Pak, masih juga yang 2-3 orang yang nggak mengerjakan Oh ya tugas. begitu ya Bu ya. Jadi artinya mungkin anak-anak ini mungkin perlu juga diberi motivasi ya Bu Tia ya. Berkaitan dengan ini, apakah Ibu sudah pernah melakukannya? Kalau motivasi sebenarnya sering Pak, tapi ya mengingatkan untuk belajar. Tapi kalau untuk motivasi baru yang buat mereka semangat baru lagi belajar, Iya. kayaknya belum ada sih Pak baru-baru ini. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin memang selama ini Ibu melakukan proses pembelajaran ya sebatas memberi materi dan tugas dan WA ya Bu Tia ya. Iya. Terus Bu Tia selain itu apa yang sudah Ibu Tia lakukan? Mungkin yang mau saya lakukan lagi ya Pak, Iya, yang iya, baru iya. mungkin inilah. Kalau kemarin saya nge-share tugas itu hanya foto tugasnya diserta anak, mungkin nanti saya akan mencari video-video pembelajaran yang akan saya share ke anak-anak. Saya juga menerapkannya lebih mudah, anak-anak pun mungkin lebih mudah nanti memahami materi yang akan saya berikan. Nah itu dia Bu Tia. Sepertinya yang Ibu sampaikan tadi merupakan langkah-langkah yang sudah bagus ya Bu ya. Insya Allah. Tapi Bu Tia, apakah memang tidak ada yang lebih penting selain misalnya kita meng-share materi tugas dalam bentuk video berkaitan dengan motivasi belajar anak lah seperti itu? Kalau selanjutnya, karena masih ada yang belajar di rumah ya Pak, karena kita masih 50% nih, pasti dorongan orang tua lah Pak di rumah kan, Iya, iya, betul, motivasi betul, anaknya betul, juga betul. belajar lebih giat. Orang tua ya. Jadi seperti itu. Jadi Bu Tia, apa nih yang dapat Bu Tia lakukan ke depannya? Kedepannya. Kalau kedepannya, pertama mau komunikasi dulu lah sama orang tua, Iya, iya. gimana harus mengingatkan anak-anaknya, walaupun belajarnya di rumah nih Bapak Ibu, tetap diingatkan anak-anaknya biar mengerjakan tugas. Wah itu bagus sekali tuh Bu Tia ya, merupakan langkah-langkah yang sangat bagus itu kan. Tapi jangan lupa nih Bu, kalau kita melihat kondisi pandemi seperti ini protokol kesehatan, nih kalau Ibu misalnya berkunjung atau mengecek kondisi anak di rumah, mendampingi anak dalam bentuk kelompok, ya protokol kesehatan itu harus benar-benar diperhatikan ya Bu Tia ya. Pastinya, Jadi Pak. seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Itu dia, Iya, menggunakan Pak. masker apa semua. Lagi ya Pak, kayaknya kalau saya buat kelompok belajar kecil gitu juga bagus ya Pak. Nanti mohon dibantu juga ya Pak. Ya insya Allah dibantu Bu Tia, ya insya Allah dibantu. Sama-sama juga Bu Tia. Terus Bu Tia, berkaitan dengan upaya-upaya tadi Bu Tia sampaikan nih, kan seperti itu. Kapan ini Bu Tia bisa action ini? Maksudnya bisa melaksanakan? Kalau dilaksanakan, saya pengennya secepatnya nih Pak. Mungkin Oke. besok, jadi besok udah mulai nih saya mau ngobrol dulu sama kurikulum. Oke, iya. Nanti menghubungi orang tua atau wali murid, gitu kan, nyusun Home visit. apa ya? Iya, Home home visit, visit, ya. ya, home visit gitu jadwalnya kapan buat kunjungan belajar kecilnya sama anak-anak dulu. Iya. Barulah enak nih belajarnya. Itu ya Bu ya. Mm-mm. Terus Bu Tia, apa nih komitmen Bu Tia ke depannya nih? Dari yang kita obrolin ya Pak, dari Iya, yang kita iya, diskusi, iya, komitmen komitmennya. Ibu. Pertama saya mau buat materi yang benar-benar menarik untuk siswa. Iya. Video tadi, jadi yang bisa ke anak itu tidak itu aja, jadi termotivasi. Kedua, tadi yang karena udah mau buat kelompok belajar kecil nih, home visitnya, ngobrol sama orang tuanya gitu. Tapi tetap kok Pak, kalau saya pasti protokol kesehatan. Aduh, keren sekali Bu Tia, keren. Ya saya doakanlah mudah-mudahan nanti apa yang menjadi upaya Bu Tia ini bisa berjalan dengan baik ya Bu Tia ya, dan anak-anak juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk pembelajaran.
Ya, terima kasih ya Bu Tia atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol nih. Saya makasih Pak. Ya, saya pamit ya Bu Tia ya. Iya Pak. Ya, kemungkinan nanti ada kegiatan mengajar lagi nih di siang hari ya. Mari Bu Tia, Iya, assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Septiana, guru SMP Negeri 1 Batam. Saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Supandi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Batam. Dalam kegiatan coaching saya bersama Bapak Supandi tadi, saya merasa terbantu dicarikan mendapatkan alternatif atau solusi dari kendala-kendala yang saya dan guru-guru lain hadapi selama proses pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi ini. Semoga solusi yang didapatkan dapat diterapkan dan memberikan perubahan yang baik pada peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.